堪比中品，不知能不能掀起这2个宝石。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya kalau lagi nggak semangat juga nggak apa-apa guys. Kita hanya perlu istirahat untuk memulai dengan keadaan yang lebih baik ya. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-44. Sebelum masuk ke reka ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini juga udah tersedia buat kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan masyarakat kota Baidi yang menghanyutkan lampion sebagai penghormatan kepada para korban yang mati dalam serangan para iblis. Mereka juga berharap bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya dengan para korban tersebut. Di saat yang sama juga Jenderal Su memberikan penghormatan terakhir kepada para prajurit yang gugur karena berkat bantuan dari mereka semua kota Baidi masih bisa berdiri sampai sekarang. Dengan menumpahkan segelas anggur, Jenderal Su berjanji akan menjaga keamanan kota Baidi untuk membalas budi semua para pahlawan yang sudah gugur. Menggunakan anak panah yang diberi api, Jenderal Su pun pada akhirnya memulai proses kremasi para prajurit keamanan kota Baidi yang sudah gugur. Proses kremasi para prajurit yang gugur ini juga disaksikan pula oleh Jenderal Felong dan Luo Zeng, dan di saat yang bersamaan Jenderal Felong juga berterima kasih kepada Luo Zeng karena tanpa bantuan darinya mungkin saja keadaan kota Baidi pada saat ini sudah ditaklukkan para iblis. Dengan mewakili seluruh masyarakat serta pasukan kota Baidi, untuk kedua kalinya Jenderal Felong menyampaikan rasa terima kasih kepada Luo Zeng. 我代表白帝城全体将士感谢你的鼎力相助，将军不必如此。 Sementara bagi Luo Zeng, dia menganggap Jenderal Felong tidak perlu segan karena tanpa bantuan dari para prajurit yang berjibaku melawan iblis, dia juga tidak bisa maksimal dalam melindungi kota Baidi. Beberapa saat kemudian, datang Jenderal Su yang langsung berbicara kalau dia meminta maaf atas semua tuduhan yang pernah dibuat kepada Luo Zeng. Hari ini di depan semua orang, Jenderal Su dengan tulus memohon permintaan maaf kepada Luo Zeng. Luo Zeng pun tidak keberatan untuk meminum anggur serta menjadikan kejadian beberapa waktu yang lalu sebagai pelajaran bagi mereka berdua. Bersamaan dengan itu pula, Luo Zeng berbicara kepada Jenderal Felong ada satu hal lagi yang ingin dia diskusikan. Karena persoalan ini cukup penting, Jenderal Felong meminta Jenderal Su dan para prajurit untuk meninggalkan lokasi agar dia bisa berbicara kepada Luo Zeng. Ternyata sedari awal Jenderal Felong sudah mengetahui kalau Luo Zeng pasti ingin mendiskusikan perihal kematian serta pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhuge Qingyun. Segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini adalah demi keuntungan, dan keserakahan manusia adalah sebuah kelemahan bagi diri mereka sendiri, ucap Jenderal Felong mengilustrasikan penyebab pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhuge Qingyun. Sebaliknya, Jenderal Felong malah mengkhawatirkan keselamatan dari Luo Zeng karena dia berhasil membongkar pengkhianatan Zhuge Qingyun, yang mana keluarga Zhuge pasti akan bergerak untuk mencari keberadaan Luo Zeng sendiri. Dengan sangat percaya diri, Luo Zeng tidak pernah takut dengan keluarga Zhuge karena memang sedari awal dia sudah menyimpan dendam kepada mereka. Dan jika keluarga Zhuge berani datang untuk mencarinya, Luo Zeng yakin dengan kemampuan yang dia miliki akan mampu untuk mengatasi keluarga Zhuge. Sambil tertawa, Jenderal Felong memuji keberanian serta kepercayaan diri anak muda seperti Luo Zeng ini. Tidak lupa dia juga akan memberikan sebuah hadiah kepada Luo Zeng karena sudah berhasil melindungi kota Baidi.
Jenderal Fei Long meminta Luo Zeng besok hari untuk ikut bersama dengan Yun Luo ke pavilion harta guna mendapatkan 3 item yang akan diberikan kepadanya. 选3件奖励吧。多谢将军。 Singkat cerita, keesokan harinya bersama dengan Yun Luo, Luo Zeng pergi ke pavilion harta kota Baidi. Yun Luo menjelaskan bahwa semua senjata dan harta yang ada di pavilion adalah koleksi, serta Luo Zeng dipersilahkan untuk memilih sesuka hati 3 item apa yang akan dia ambil. Dengan cepat, Luo Zeng langsung mengarah ke sebuah bilah bernama kupu-kupu giok. Yun Luo menjelaskan bahwa bilah tersebut adalah salah satu senjata tingkat tinggi dan satu-satunya benda berharga yang tersisa adalah sebuah kristal phoenix yang menempel di bilah tersebut. Keunggulan lain kristal phoenix adalah bisa mempercepat serangan penggunanya. Mendengar semua penjelasan dari Yun Luo, Luo Zeng pun tanpa ragu langsung memilih bilah kupu-kupu giok tersebut. Barang selanjutnya yang ditaksir oleh Luo Zeng adalah sebuah tombak bernama Mountain Persing yang juga termasuk dalam salah satu senjata tingkat tinggi. Tombak ini dilengkapi dengan kristal zamrud merah yang memperkuat serangan untuk menghancurkan sesuatu dan bisa secara khusus membatasi sebuah pesona. Luo Zeng pun kemudian mempertanyakan seberapakah ampuh tombak ini untuk menahan pesona yang dimiliki oleh Yun Luo. Karena Luo Zeng penasaran, jika ingin mengetes, Yun Luo akan memperlihatkan kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh tombak Mountain Persing kepada pesona miliknya. Setelah memilih 2 item, Yun Luo akan keluar duluan dari pavilion dan mempersilahkan Luo Zeng untuk memilih sendiri 1 item terakhir. 最后一件，你自己选吧。 Pandangan Luo Zeng langsung tertuju pada sebuah kotak yang berisikan pil 7 harta nirvana. Karena cukup familiar dengan pil tersebut, Luo Zeng lantas membuka gulungan yang dia miliki untuk mengetahui penjelasan tentang pil ini. Ternyata pil 7 harta nirvana adalah sebuah pil kelas 6 yang disempurnakan oleh master bernama Zi. Keistimewaan pil ini adalah bisa mengobati orang yang sedang dalam keadaan sekarat serta menghidupkan orang yang sudah hampir mati. Tidak peduli seberapa parah cedera yang dimiliki, dengan pil 7 nirvana semuanya bisa disembuhkan. 无论伤势轻重，不碍事。第3件就有。 Karena merasa tertarik kepada pil 7 nirvana, Luo Zeng pun pada akhirnya menjadikan pil tersebut sebagai item terakhir yang dia pilih karena merasa berguna bagi dirinya yang hanya berada pada ranah inet setengah langkah. Ketika hendak keluar dari pavilion, Luo Zeng merasakan sesuatu yang aneh pada sebuah gulungan. Pada saat melihat serta hendak mengambil gulungan tersebut, tiba-tiba saja si gulungan masuk ke dalam gulungan yang dipegang oleh Luo Zeng. Sontak hal tersebut membuat Luo Zeng langsung membuka gulungan di tangannya dan menyadari bahwa gulungan di pavilion adalah sebuah pecahan dari gulungan pemurnian senjata yang dia miliki. Dan terlihat pecahan gulungan tersebut seperti sebuah peta tempat di mana lembah naga giok berada. Di lembah giok sendiri ada sebuah gua rahasia yang memiliki sebuah teknik immortal. 好像是一幅地图。东域西南方，有幸偶尽其多日，再不。 Mendapati penjelasan dari gulungan pemurnian senjata di tangannya, Luo Zeng pada akhirnya paham kenapa keluarga Zuk benar-benar mengincar gulungan ini. Luo Zeng kemudian menghampiri 2 senjata tingkat tinggi yang dia pilih, serta menganggap jika artefak sudah menjadi senjata roh, sebuah permata dengan atribut tertentu bisa disematkan di dalamnya. Untuk meningkatkan kekuatan senjatanya, Luo Zeng berniat menempa 2 senjata yang berisi 2 permata tersebut ke dalam tubuhnya, karena sekarang tubuhnya sudah menjadi senjata penempaan tingkat tinggi. 已经堪比中品，不知能不能镶嵌这2个宝石。 一定能从云落那儿把面子找。 Setelah beberapa saat, bilah kupu-kupu giok dan tombak Mountain Persing benar-benar berhasil disempurnakan oleh tubuh Luo Zeng. Dia juga sangat percaya diri bisa menghancurkan pesona yang dimiliki oleh Yun Luo dengan bantuan penyempurnaan dari kristal zamrud Mountain Persing di dalam tubuhnya.
Singkat cerita, Yun Luo dan Luo Zeng akan mulai baku hantam untuk mengetes sampai di manakah kekuatan dari Mountain Piercing bisa melawan sebuah pesona. Namun belum juga mulai bertarung, Yun Luo sudah memulai Psy War dengan mengatakan bahkan dengan bantuan Mountain Piercing, Luo Zeng belum tentu bisa mengalahkannya. Apa yang aku inginkan adalah lebih dari sekedar mengalahkanmu, ucap Luo Zeng sembari memulai serangan kepada Yun Luo. 同时加速。好，该我了，万魔涌动。 Di dalam pertarungan, Yun Luo berkata bahwa Luo Zeng tidak akan mampu menghancurkan pesona miliknya jika tidak menggunakan Mountain Piercing. Aku tidak membutuhkannya, ucap Luo Zeng sembari menggabungkan kekuatan naga Azure dengan Mountain Piercing yang sudah ditempa di dalam tubuhnya. Benar saja, dengan seketika Luo Zeng berhasil menghancurkan pesona yang digunakan oleh Yun Luo, dan bersamaan dengan itu pula pipi dari Luo Zeng sedikit tergores oleh pesona tersebut. Sambil memegang tangan Luo Zeng, Yun Luo merasa heran kenapa ada gelombang energi zamrud merah dari tubuh Luo Zeng, dan sambil tertawa Luo Zeng meminta Yun Luo untuk menebak sendiri apa yang sudah terjadi kepadanya. Terjadi momen wadidaw di mana Yun Luo berhasil digendong oleh Luo Zeng, dan dalam gendongan ini Luo Zeng mempertanyakan kredibilitas dari Yun Luo sebagai penegak hukum karena beberapa waktu yang lalu Luo Zeng masuk ke dalam kandang tanpa alasan yang cukup jelas. Dan menurut peraturan yang berlaku, jika seseorang dihukum tanpa kesalahan, berarti dia harus mendapatkan sebuah kompensasi. Pada saat Luo Zeng memikirkan sebuah kompensasi apa yang akan dia dapatkan, tiba-tiba saja Yun Luo mencipok Luo Zeng guna mengobati goresan luka di pipi Luo Zeng. 怎么才能？ 你的脸被我的结界碎片划。 Wajahmu terluka karena pesonaku, dan menyembuhkan luka tersebut adalah sebuah kompensasi yang aku berikan, ucap Yun Luo kepada Luo Zeng yang kelihatan masih kaku karena mendapat cipokan. Beberapa saat kemudian, Yun Luo yang sudah kembali ke kediamannya merasakan hal yang aneh karena jantungnya berdetak cepat ketika dia mencipok Luo Zeng. 奇怪，为什么这么快？ Di saat yang sama di tempat lain, Luo Zeng sedang menikmati turunnya salju sembari memikirkan jepitan rambut siapa yang ada di tangannya. Sementara itu di kuil awan, Xiao Di sudah bersiap untuk kembali ke tubuh aslinya serta menganggap semua ingatan masa lalu akan hilang setelah dia dan tubuh aslinya terbangun nanti. Yap, benar, tubuh asli dari Xiao Di adalah Ning Yudi, sang dewi kuil awan. 凡事种种，回归原本的我。 Di saat yang sama di Sekte Iblis, ajudan dari Cui Si melaporkan bahwa Panglima Heiti dan Panglima Tianwei sudah tewas dalam penyerangan ke kota Baidi. Bagi Raja Iblis Cui Si, Heiti dan Tianwei tewas dalam sebuah peperangan untuk sekte, jadi jasa-jasa mereka berdua akan selalu diingat serta dihormati oleh Sekte Iblis. Bersamaan dengan itu pula, Cui Si mengeluarkan sebuah bilah bernama Brutal All yang sudah selesai disempurnakan. Yang mana dengan bilah Brutal All ini, Cui Si berencana menyambangi wilayah timur manusia guna mencari keberadaan dari tubuh Yin Ekstrim Ungu. 为国捐躯，萧狂即将完成，也该进步了。 Sementara itu, ajudan Cui Si memberikan saran bahwa luka tuannya belumlah sembuh sepenuhnya, jadi sebaiknya tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke wilayah timur. Namun bagi Cui Si, dia sudah tidak bisa menunda lagi untuk merebut tubuh Yin Ekstrim Ungu dikarenakan kuil awan pasti sudah mulai bergerak. 万不可贸然动身呐！ 云殿虚灵，老家伙们的视线随我潜入东域。是。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Mohon maaf kalau upload video ini agak terlambat karena tetangga Mimin banyak yang renov guys rumahnya guys. Jadi
berisik banget. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.